Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas mata kuliah hari ini. Dan tak lupa pula salawat bertangkaikan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Zuraini sebagai dosen mata kuliah profesi pendidikan yang telah mengizinkan kami untuk membuat video presentasi mengenai profesional guru berwatak paripurna dan berbasis keunggulan serta berkarakter. Berikut kami akan menampilkan video presentasinya. Selamat menyaksikan. Saya sendiri, Gebrina Rizka Zaraski. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian profesionalitas guru dan pengertian watak paripurna yang diterapkan oleh guru sendiri. Baik, yang pertama ada pengertian profesionalitas guru. Nah, profesionalitas berasal dari kata profesi yang berarti pekerjaan yang dilandasi pendidikan atau pendidikan keahlian. Nah, profesionalitas ini dapat berarti mutu dan kualitas yang merupakan ciri suatu profesi orang profesional. Nah, terus profesional guru ini dapat berarti guru yang profesional, yaitu seorang guru yang mampu merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar mengajar, dan memanfaatkan hasil penilaian, kemajuan belajar mengajar, dan informasi lainnya dalam penyempurnaan proses belajar mengajar. Nah, berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, Pasal 7 ayat 1, prinsip profesional guru diantaranya mencakup memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme. Yang kedua, memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang ketiga, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi. Yang kelima, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya. Selanjutnya ada pengertian watak paripurna. Nah, watak guru yang paripurna tercermin pada penampilan kepribadian seorang guru. Nah, jadi ini ditinjau dari keutuhan perilaku yang berdasarkan timbangan nilai-nilai moralitas bangsa. Nah, jadi guru yang memiliki watak paripurna ini memiliki ciri-ciri kepribadian yang sehat, sejalan dengan keseluruhan nilai-nilai normatif dan religius. Nah, guru yang berwatak paripurna, perilaku dan kinerja profesionalnya dilandasi dengan nilai-nilai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Nah, watak paripurna ialah watak pemimpin atau yang berjiwa pemimpin dan berwibawa. Nah, lalu seorang guru harus memiliki jiwa yang paripurna, yaitu jiwa pemimpin untuk dirinya sendiri maupun memimpin anak didiknya. Dan seorang pemimpin tentunya memiliki sifat bijaksana, adil, jujur, menunjukkan etos kerja, dan tanggung jawab yang tinggi. Nah, jadi seorang guru harus mampu memimpin dirinya sendiri. Maksudnya ialah guru harus bisa menjaga perilakunya di depan murid-muridnya, karena guru merupakan teladan bagi muridnya. Jadi seorang guru harus dapat mengendalikan emosi dan berwibawa. Lalu guru juga harus bisa memimpin siswanya, yakni guru harus bisa membimbing siswanya baik dalam aspek pembelajaran maupun aspek di luar pembelajaran, yaitu menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa sendiri. Karena seorang guru bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik. Baik,
Jadi, sebagai seorang guru yang profesional, harus memiliki pemahaman tentang watak yang paripurna, berbasis keunggulan dan berkarakter. Itu merupakan hal yang sangat penting. Baik, yang pertama yaitu ada watak paripurna. Nah, watak paripurna ini mengacu pada pengembangan pribadi yang menyeluruh dan seimbang. Nah, di sini seorang guru yang memiliki watak paripurna berusaha untuk meningkatkan aspek-aspek kehidupan mereka yang berupaya untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, serta mengembangkan hubungan yang baik. Nah, jadi seorang guru yang watak paripurna ini, ia akan berusaha untuk membedakan kehidupan pribadinya dan kehidupan pekerjaannya. Jadi bisa dibilang dia itu profesional dalam pekerjaannya. Dia tidak mencampur adukan permasalahan antara di kehidupannya dan pekerjaannya. Nah, itu merupakan guru yang berwatak paripurna. Yang kedua, ada berbasis unggulan. Nah, ini berfokus pada pengembangan kualitas dan keterampilan terbaik seorang guru. Nah, berkomitmen untuk memberikan pengajaran yang berkualitas tinggi dan terus meningkatkan diri melalui pendidikan dan pengembangan profesional. Guru yang berbasis keunggulan ini akan berusaha untuk menjadi ahli dalam bidang pengajaran mereka, seperti dengan mengembangkan metode atau strategi belajar yang terbaik kepada murid-muridnya, serta menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif. Nah, jadi misalnya seorang guru dia sadar kalau kelasnya itu terlalu monoton atau terlalu biasa saja. Nah, jadi dia berusaha untuk mengubah kembali metode belajarnya dengan cara yang baru sehingga murid-murid menyenangkan belajar dengan dia. Terus dia menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif. Nah, misalnya seperti contoh, dia menggunakan media yang ada di dalam kelas. Nah, seperti sederhananya Infocus, dia menggunakannya untuk menampilkan video atau menampilkan bahan-bahan ajar kepada murid yang menarik. Setelah itu dia membuat suatu kreasi dari barang-barang bekas seperti itu. Itu merupakan suatu penggunaan sumber daya secara efektif. Jadi misalnya dia menggambar sesuatu serta menampilkannya kepada siswanya sehingga siswa tertarik akan hal tersebut. Nah, baik. Terus yang ketiga ada berkarakter. Nah, ini mengacu pada memiliki integritas dan moralitas yang tinggi serta menunjukkan sikap yang baik dan etika dalam aspek kehidupan. Nah, jadi seorang guru yang berkarakter ini ia akan menunjukkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, empati, dan rasa hormat kepada para siswanya, rekan kerja, dan komunitas sekolah. Nah, jadi seorang guru yang unggul, yang berkarakter ini akan menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam hal perilaku dan sikap yang positif. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu karakteristik guru profesional. Jadi, karakteristik guru profesional yang pertama yaitu memiliki akhlak budi pekerti yang luhur sehingga dapat memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya. Jadi, guru yang profesional itu haruslah memiliki akhlak yang baik karena akhlak yang baik itu dapat menjadi contoh bagi anak didiknya. Kemudian poin yang kedua, memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengajar anak didik dengan baik. Kemampuan ini harusnya dimiliki oleh semua guru karena tugas guru adalah mendidik dan mengajar. Jadi bisa dikatakan kalau guru profesional itu harus bisa mengajar dan mendidik dengan lebih baik. Poin yang ketiga yaitu menguasai materi pelajaran yang akan diajari dalam interaksi belajar dan mengajar. Nah, tentu sebelum mengajar, seorang guru yang profesional itu harus bisa menguasai materi yang akan diajarkan. Bagaimana cara berinteraksi dalam pembelajaran, supaya pembelajaran yang terjadi di kelas itu menjadi efektif dan
produktif. Kemudian poin selanjutnya, menguasai berbagai administrasi kependidikan seperti RPP, silabus, kurikulum, KKM, dan lain-lain. Dengan contoh misalnya dengan adanya RPP, pembelajaran di kelas itu lebih terstruktur karena dalam RPP atau modul ajar sudah terperinci bagaimana urutan eh, pembelajaran, strateginya, apa metodenya, dan juga capaian pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran tersebut. Jadi guru yang profesional itu haruslah memiliki kemampuan ini gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah memiliki semangat dan motivasi yang tinggi guna mengabdikan ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik. Nah, seorang guru yang profesional harusnya memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk menjadi guru. Jadi, ketika motivasi dan semangatnya itu tinggi, pembelajaran yang akan terjadi di kelas itu lebih baik, gitu ya. Kemudian, tidak pernah berhenti belajar dan mengembangkan kemampuannya. Nah, seorang guru yang bisa dikatakan profesional itu pengetahuannya luas. Untuk bisa mendapat pengetahuan yang luas itu, guru bisa mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misal seperti mengambil PPG, mengambil S2, S3, atau bisa mengikuti pelatihan guru, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya yaitu aktif, kreatif, dan inovatif untuk mengembangkan pembelajaran dan selalu up to date terhadap masalah yang terjadi di sekitar. Guru harus bisa aktif, kreatif, dan inovatif dalam pembelajaran sehingga pembelajaran di dalam kelas itu menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan membuat siswa merasa tidak bosan dengan pembelajaran tersebut. Poin selanjutnya yaitu menguasai iptek seperti komputer, internet, blog, dan website. Di zaman sekarang, di zaman digital, seorang guru profesional itu juga harus memiliki kemampuan ini. Jadi, dengan adanya iptek ini, selain memudahkan guru dalam belajar mengajar, pembelajaran di dalam kelas akan menjadi menyenangkan dan juga efektif. Misalnya, guru bisa membuat kuis online, nonton video pembelajaran sebagai ice breaking, ataupun bisa menggunakan website berhubungan dengan pembelajaran yang akan diajarkan. Poin selanjutnya yaitu dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang tua, murid, teman sejawat, dan lingkungan sekitar dengan baik. Guru yang mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik membantu menciptakan lingkungan positif di sekolah. Mereka memahami pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembelajaran dan memastikan perkembangan siswa. Poin selanjutnya yaitu memiliki sikap cinta, kasih tulus, dan ikhlas dalam belajar. Salah satunya seperti memberikan perhatian yang lebih kepada siswa, memberikan dukungan, memberikan motivasi, pujian, terbuka dengan siswa, jujur, dan juga bisa menjadi tempat curhat bagi siswa. Kemudian mengembangkan kualitas dan karakter guru. Untuk materi pertama yaitu peran pentingnya kualitas dan karakter guru. Jadi yang pertama yaitu peran guru dalam pendidikan. Guru memiliki peran kunci dalam membimbing siswa dalam mencapai potensi terbaik mereka. Mereka tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai pemimpin, penginspirasi, dan pembimbing bagi siswa. Selanjutnya, kualitas guru yang baik. Jadi, kualitas guru yang baik itu melibatkan pemahaman mendalam tentang subjek yang diajarkan, keahlian komunikasi yang efektif, keterampilan mengelola kelas dengan baik, dan kemampuan untuk menyesuaikan strategi pengajaran dengan kebutuhan individu siswa. Kemudian karakter guru yang kuat. Karakter guru yang kuat mencakup integritas, etika profesional yang tinggi, kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa, empati, keteladanan, dan kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi siswa. Sekian dari penjelasan saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengembangan kualitas guru.
pengembangan kualitas guru ini yang pertama, pendidikan dan pelatihan profesional. Guru perlu terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan dan pelatihan profesional. Ini dapat dilakukan melalui program pengembangan profesional yang diselenggarakan oleh pemerintah, institusi pendidikan, atau lembaga independen. Kemudian yang kedua, kolaborasi dan refleksi. Guru dapat mengembangkan kualitas mereka melalui kolaborasi dengan rekan sejawat dan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka. Diskusi dan pertukaran pengalaman dengan guru lain juga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengajaran. Kemudian yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pengembangan profesional. Teknologi dapat menjadi alat yang berguna dalam pengembangan profesional guru. Melalui platform e-learning, guru dapat mengakses sumber daya pendidikan, kursus online, dan berbagai pengalaman dengan komunitas guru secara visual, juga bisa berbagi sesamanya. Kemudian, pengembangan kompetensi pedagogis. Guru perlu mengembangkan kompetensi pedagogis mereka dengan mempelajari dan menerapkan metode pengajaran yang inovatif dan efektif. Mereka juga perlu memahami kebutuhan belajar siswa, merancang rencana pembelajaran yang relevan, dan menggunakan metode evaluasi yang sesuai. Ini dalam pengembangan kompetensi pedagogis tersebut. Kemudian, pendekatan untuk membangun karakter guru. Nah, pendekatan untuk membangun karakter guru ini yang pertama itu adalah etika profesi guru. Guru tentu perlu mengadopsi etika profesi guru yang meliputi integritas, kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Etika ini harus tercermin dalam interaksi mereka dengan siswa, rekan kerja, dan sebagai orang tua. Model peran dan teladan. Selanjutnya adalah model peran dan teladan ini. Guru harus menjadikan diri sebagai teladan bagi siswa dalam hal sikap, nilai-nilai, dan perilaku yang diinginkan. Melalui sikap dan perilaku mereka, guru dapat membentuk karakter siswa. Kemudian, pembangunan etika kerja dan tanggung jawab. Guru perlu mengembangkan etika kerja yang kuatnya seperti disiplin diri, ketekunan, dan hal lain sebagainya. Dan tanggung jawab juga diperlukan sebagai tugas pengajaran dan pembelajaran. Kemudian, pengembangan kepemimpinan. Guru juga perlu mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka terhadap peserta didik dan dalam mengelola kelas dan berkolaborasi dengan rekan kerja dalam mencapai tujuan pendidikan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dalam mengembangkan kualitas dan karakter guru. Untuk itu ada 3 aspek. Yang pertama ada aspek ketidaksesuaian dalam kebutuhan, yaitu merupakan kurikulum yang diterapkan tidak sepenuhnya mendukung pengembangan dan kualitas karakter guru, yang terlalu padat atau tidak memperhatikan aspek pengembangan karakter. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Untuk keterbatasan sumber daya, baik dalam hal waktu, anggaran, ataupun akses pelatihan dan sumber daya pendidikan, dapat menghambat upaya pengembangan kualitas dan karakter guru. Yang ketiga itu ada perubahan lingkungan pendidikan. Dalam perubahan lingkungan pendidikan yang terus berubah baik dalam hal kebijakan, teknologi, dan juga tuntunan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya pemerintah dan institusi pendidikan. Untuk itu juga ada 3 aspek. Yang pertama kebijakan pemerintah dalam pengembangan guru, yang kedua itu ada program pelatihan dan pengembangan guru, dan yang ketiga itu ada kolaborasi antara institusi pendidikan. Sekian dari pemaparan materi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada narator. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang keenam ada macam-macam peningkatan kualitas guru. Yang pertama ada kompetensi keguruan. Jadi, kompetensi keguruan merupakan suatu bentuk kewenangan untuk memutuskan suatu mengenai pengajaran, pendidikan, dan metode pengajaran. Yang kedua ada sertifikasi guru. Sertifikasi guru ini merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi syarat. Yang ketiga ada kode etik profesi keguruan. Dengan adanya kode etik ini, pegawai negeri sipil mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya. Lalu yang keempat, ada sasaran sikap kualitas guru.
yaitu untuk mengembangkan kualitas dan karakter guru, merupakan upaya dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan pembentuk generasi yang berkualitas. Dalam mengembangkan kualitas guru ini, pendidikan dan pelatihan profesional. Dalam mengembangkan kualitas guru, pendidik dan pelatihan profesional, kolaborasi, penggunaan teknologi, dan pengembangan kompetensi pedagogis menjadi strategi yang sangat penting. Jadi, kesimpulan makalah ini yang dapat kita ambil, sebagai guru profesional dengan watak paripurna, berbasis keunggulan dan berkarakter, kita akan menjadi panutan yang baik bagi siswa dan rekan kerja. Akan tetapi, memperhatikan perkembangan pribadi dan profesional kita sendiri, memberikan pengajaran yang berkualitas, dan menunjukkan integritas dan moralitas yang tinggi dalam suatu tindakan kita. Dengan demikian, kita dapat memberikan pengaruh yang positif dan membangun lingkungan belajar yang optimal bagi siswa kita. Sekian presentasi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.